Halo guys, ketemu lagi di Bapak Jalan-Jalan. Hari ini hari Sabtu, malam minggu. Nggak malam minggu jadi belum malam soalnya. Jadi, apa nih, pagi minggu. Jadi saat ini Bapak ada di Buperta Bogor, ya kan? Jadi ceritanya ini Bapak lagi nemenin ipar Bapak, ya kan? Ada kerjaan lah, ya kan? Tapi sembari lah kita jalan-jalan, ya kan? Nanti kita lihat di Buperta Bogor ada apa aja, ya kan? Terus kegiatannya apa aja. Oke, stay tune. Apa itu Buperta? Berdasarkan Bapak lihat di Google, ya kan? Buperta itu bumi perkemahan dan geraha wisata. Posisi kita di Buperta Cibubur. Jadi tuh kalau bagian kalian yang sekolah tuh suka ada jambore gitu kan ya. Biasanya tuh Buperta Cibubur tuh salah satu tempat yang dipakai untuk camping gitulah istilahnya. Tapi ya gitu sih, maksudnya kalau sehari-hari apalagi weekend kebanyakan sih warga Jakarta yang liburan kemari untuk piknik lah. Biasanya sih sama warga besar atau sama anak-anak lah buat bermain. Di situ ada danau atau situ lah, situ kecil gitu kata. Ya, kita lagi main ke Buperta, ini perkemahan. Yang ini supaya setua itu di depan kita tuh ada terus bawa buat buku dan kacamata anti silau ya. Si ibu tengil, tau nggak? Banyak gaya. Camping aja, camping apa? Piknik aja tuh ribet. Ibu ribet, ya kan? Piknik aja mesti pakai bawa tikar, ya kan? Bawa bantal, ya kan? Sekalian aja bawa tinggal di sini, ya kan? Camping, bawa tenda. Guys, kita piknik ditemani oleh Dubai Chocolate. Buat semua cemil lumayan kan. By the way, ini terus by the way ini tadinya di freezer, terus kita bawa sepertinya sudah meleleh ga? Sudah meleleh. Markicop, mari kita coba. Mana ya sendok? Dan aku itu siap sedia membawa sendok kecil. Jatuh. Kita buka. Mari kita buka. Oh, belum itu belum. Kita mari kita makan. Set, sampai ke bawah guys. Mari kita makan. Manis kamu. Mohon dimaklum ini guys ya, si ibu memang ababil, ya kan? Maklum lah, umurnya sama bapak tuh 11 tahun selisihnya, ya kan? Bapak 28, ya kan? Dia 17 tahun. By the way, chat di komen, menurut kalian bapak umurnya berapa? Boleh apa? Coba chat di komen, oke? 28, ya kan? Dan ibu umurnya berapa? Chat di komen guys. 17. Orang bapak kelahiran 90 berapa ya? 28. By the way, ini Dubai Coklat yang dari Bitterroot Street by Najla, itu yang lotus. Nah, kalau menurut gue rasanya itu dari lotusnya kan udah manis ya guys. Nah, dari lotusnya itu udah manis. Terus pistasionya itu juga apa ya bahasanya, krim, bukan pasta pistasionya itu juga cenderung manis. Jadi gurihnya itu menurut gue kurang, lebih ke manis semua. Tapi di kunafanya sendiri itu crunchy dan ada aroma butter. Bu, kalau ngomong jangan gua dong, ya kan? Biar imut tuh acil. Oh ya,
Apalagi tek 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 nih tek tek. Menurut aku guys, ini coklat Dubai by Naza yang pasta lotus. Menurut aku guys, dari lotusnya itu kan udah manis ya, ada manis-manis crispy gitu kan. Nah terus ditambah bawahnya itu kan pasta pistachio sama ada kunafanya. Nah dari pasta pistachio-nya sendiri itu cenderungnya ke manis, bukan ke peanut, bukan ke rasa kacang gitu. Dan kunafanya sendiri crunchy, ada aroma butter gitu. Jadi kalau digabungin pas dimakan bareng jadi satu kayak gini guys, kalau menurut aku ya guys, digabung jadi satu kayak gini ya, itu cenderung lebih ke manis. Sedangkan aku itu lebih sukanya yang ada gurih-gurih nyoy, asin-asin. Nah katanya sih Blender Shop lebih gurih gitu ya, tapi sempat beli karena nanti. Next kita bakal review. Kita tunggu ada investor atau sponsor. Modal dong Bu, ya kan? Masa tunggu disponsorin, ya kan? Di sini kita bisa lihat ya guys, ada situ atau danau. Dan di sekitarnya terdapat pengunjung yang berpiknik bersama keluarga untuk menikmati alam. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpiknik di tempat yang asri dan masih ramah lingkungan, Buperta Cibubur ini salah satu opsi yang cukup menarik gitu loh. Karena di samping harga tiket masuknya yang murah, tempatnya juga cukup nyaman. Walaupun memang kendalanya mungkin bagi yang tinggal di tengah Jakarta, untuk ke Buperta ini ya cukup jauh juga sih. Tapi ya bagaimana ya, itu pilihan masing-masing ya. Enaknya di Buperta ini kita juga tidak harus repot-repot bawa bekal ya, karena di sekitarnya itu banyak penjajah makanan dan minuman yang menurut Bapak sih harganya masih terjangkau. Nah kan, si ibu dan si calon adik ipar lagi pada asik sendiri tuh. Kalau si ibu sih nggak heran deh, pasti goleran. Kalau Fahan sih paling asik main sosmed. Setelah menikmati sejuknya area di pinggir danau, akhirnya si adik ipar selesai juga nih dengan kegiatan pribadinya. Selanjutnya kita memutuskan untuk cari makan siang dulu sebelum memikirkan mau apa kita di Buperta ini. Akhirnya setelah berputar-putar di sekitaran area Buperta, kami memutuskan untuk makan siang di tempat ini, yaitu Gubuk Udang Situ Cibubur. Hanya saja sayangnya untuk menu makanan yang tersedia, mayoritas itu makanan yang sifatnya berbagi, jadi bukan ala carte gitu. Dan di menunya juga langsung tertera kok untuk harga makanan dan minumannya. Jadi biar kita kaget gitu loh nanti ketika kita membayar. Tempat makan ini kurang lebih mirip-mirip Telaga Sampiren lah ya. Tapi Bapak juga kurang tahu sih siapa yang lebih dulu menggunakan konsep ini. Di sini juga Bapak lihat ada beberapa akuarium ikan tawar yang dimana ada ikan discus, glowfish, dan beberapa ikan kecil lainnya yang Bapak juga tidak tahu deh namanya. Yang besar putih ini aja Bapak pun juga bingung apa nama ikannya. Tulis ya guys di kolom komentar jika ada ikan yang Bapak belum sebutkan. Di sini juga tersedia kolam ikan terapi ya. Di sini kalian bisa duduk dan mencelupkan kaki kalian ke dalam kolam. Hanya saja Bapak dan yang lain tidak sempat mencobanya karena perut lagi lapar-laparnya. Di sini kalian bisa duduk ngadem sambil terapi digigit-gigitin ikan-ikan kecil itu. Jadi lupa deh nama ikan untuk terapi itu ikan apa ya? Mirip ikan mas tapi kayaknya bukan. Apa ya ikannya?
Sekali lagi guys, tulis di kolom komentar ya, ikan jenis apa yang digunakan untuk terapi ikan. Selanjutnya kami menuju saung tempat di mana kami akan makan. Sepanjang perjalanan ternyata luas juga ya area tempat makannya. Ada banyak berbagai jenis saung untuk segala ukuran, dan mayoritas saungnya itu berada di atas kolam ikan gitu kayaknya. Harusnya sih ada ikannya ya di situ mah. Nanti deh, coba Bapak lihat kalau sampai saung, ada gak ya ikannya? Rame juga ya pengunjung rumah makan ini. Bapak kira mah bakalan sepi. Entah deh, efek weekend atau efek jam makan siang. Hehe. Soalnya memang sih selain di sini ya paling warung-warung kecil gitu tempat makannya. Mungkin bagi mereka yang kantongnya longgar, lebih memilih makan di sini ketimbang di luaran. Dan ternyata tempat makan ini bersebelahan dengan situ yang tadi di awal ya. Berarti ini mah bukan kolam kali ya. Akhirnya sampai deh Bapak di saung nomor 15A. Adem dulu dah di saung. Kebetulan ada kipas angin di langit-langit saungnya. Sembari menunggu pesanan makanan datang, Bapak sempat sebat dulu. Dan di sini Akis juga masih menyempatkan teleponan dengan rekan kerjanya. Dan ternyata ada ikan guys di sini. Sayangnya Bapak nggak ada pakan ikan, jadi nggak bisa ngumpulin ikannya. Oke deh, saatnya makan. Cacing dalam perut Bapak udah ngeronta-ronta nih. Di sini kami pesan ayam kampung utuh 1 ekor, cumi saus padang, semur jengkol, sayur asam, dan 2 jenis sambal yang Bapak lupa deh nama jenis sambelnya apa. Untuk ayam kampung utuhnya itu cukup enak ya. Bumbunya ngeresap ke daging-dagingnya. Dan anehnya kok kayaknya dagingnya empuk gitu loh. Soalnya biasanya kalau Bapak makan ayam kampung utuh itu biasanya kayak karet gitu dagingnya. Tapi yang untuk di rumah makan ini empuk loh. Tapi kalau untuk cumi saus padangnya, kalau Bapak bilang sih saus padangnya kurang pekat ya, jadi kurang nampol gitu loh rasa saus padangnya. Tapi untuk cuminya sendiri sih juga empuk, dan kebetulan memang ini potongannya besar-besar. Kalau untuk semur jengkol itu Bapak nggak makan ya, soalnya Bapak agak kurang berani kalau makan jengkol. Kalau petai Bapak masih berani. Nah ini kalau jengkol ini Pahan sama Akis nih yang pesen ya kan. Dan katanya sih mereka favorit banget lah kalau makan jengkol. Dan untuk sayur asamnya paling kurang panas ya. Terus asamnya kurang banyak juga. Selesai makan, kita sempat ke toilet dulu, dan amazing guys, toiletnya aja itu ber AC loh.
Dan sembari menunggu ibu yang masih di toilet ya kan, kita nongkrong-nongkrong dulu lah di sini sebentar. Akhirnya kami memutuskan setelah makan itu, selanjutnya kita di sini guys. Kita akan latihan menyetir mobil Matic Bapak. Anda monyet dong? Monyet apa kera ya? Nggak nyangka loh Bapak di sini masih ada monyet kayak gini. Berarti bumi perkemahan ini di Buperta ini termasuk ramah dengan hewan ya. Gak cuma satu loh guys. Ini ada berapa ya Bapak hitung? Kayaknya 4 deh. Padahal Bapak sudah beberapa kali loh kemari. Dan baru kali ini loh Bapak melihat ada monyet atau kera ini. Dan kayaknya mereka mungkin sedang mencari makanan bekas yang dibuang oleh pengunjung. Walaupun sebenarnya nggak bagus juga sih ya. Jadi banyak sampah gitu berserakan. Lihat tuh. Sampai plastik sama botol minuman aja dicomot sama tuh monyet. Ada-ada aja. Oke, kembali ke latihan nyetir mobilnya. Sebenarnya sih ini lahan jatuhnya sebenarnya tempat parkir deh kayaknya. Cuman Bapak perhatiin itu ada beberapa pengunjung yang menggunakan lahan ini untuk latihan nyetir mobil. Dan lumayan banyak juga sih yang latihan di sini. Walaupun kita kalau latihan di sini harus hati-hati ya. Bapak sarankan sih lebih baik kalau untuk berputar-putarnya itu kita mengikuti orang lain yang latihan juga. Karena biar sama-sama searah gitu loh. Misalkan kalau memang ke kanan ya kanan, kalau ke kiri ya ke kiri. Untuk sesi pertama ini Akis dulu ya yang coba latihan. Dan kebetulan ini Akis benar-benar sama sekali belum pernah belajar latihan mobil. Tapi menurut Bapak sih Akis ini termasuk cepat nangkep ya kalau misalkan kita pandu. Dan kebetulan memang orangnya juga nggak terlalu kagetan atau panikan gitu. Jadi kalau Bapak instruksikan untuk rem ya dia beneran ngerem, lepas gas ya kan. Dan dia juga agak aware gitu dengan sekitarnya. Soalnya setahu Bapak kan kalau perempuan ya itu gampang panikan ya. Dan kalau gampang panikan tuh biasanya malah jadi berantakan lah. Disuruh ngerem malah ngegas. Disuruh ngegas malah ngerem. Pusing Bapak tuh kalau sama perempuan kalau soal mengemudi. Nah di sini Bapak itu selalu menginstruksikan tuh kalau untuk menjalankan mobilnya tuh mulainya dari pelan dulu ya kan. Kalau udah mulai yakin baru deh ya kan diinjak gasnya sedikit demi sedikit ya kan. Tentunya ya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, paling ya 20-30 lah ya kan. Tapi kalau misalkan Akisnya berani ya dan kosong gitu ya silakan gitu naikin, cuman tetap pasti ada batasnya karena kan ini juga putaran ya, maksudnya hanya memutar-mutar dan itu istilahnya terbatas lah untuk manuver kecepatan yang lebih tinggi.
Cuman tuh yang lucunya tuh kalau Akis tuh kalau belajar latihan mobil ini gitu loh, itu mulutnya ngoceh mulu, nyaut mulu. Tapi kayaknya mending sih daripada yang diam-diam gitu loh. Kalau diam-diam kan ngeri ya, pikirannya apa gitu kan. Ya kalau menurut Bapak sih agak mendingan lah daripada Bapak ngajarin si ibu. Tapi overall sudah oke lah untuk kesempatan pertama Akis untuk latihan. Mungkin next time bisa naik level lah untuk bawa mobilnya tuh nggak hanya berputar-putar. Mungkin di kesempatan yang lain Akis bisa bawa di luar jalur lahan parkiran ini. Oke, sekarang untuk sesi kedua ini Fahan ya. Tapi kebetulan Fahan ini bukan pertama kali bawa mobil, jadi ini hanya untuk melancarkan kembali saja. Jadi ini Bapak minta Fahan untuk bawa di luar areal parkir, jadi nggak hanya memutar-mutar. Jadi di sini dia bisa lebih melancarkan untuk tikung kiri, tikung kanan, ya kan? Terus aware dengan kalau ada kendaraan di depan, di belakang. Ya pokoknya Fahan harusnya sih sebenarnya udah bisa sih kalau untuk matic. Tinggal masalah mental di jalan raya aja nantinya. Akhirnya mobil dikuasai Akis karena kebetulan memang Fahan kalau Bapak lihat ini udah oke lah ya kan, hanya memang tempatnya dia harusnya udah nggak di sini sih, udah harusnya latihan ke jalan yang lebih besar. Mungkin next time bisa dibawalah ke pit 2. Jadi saat ini ya Akis lah yang puas-puasin dah bawa muter-muternya, jadi dia bisa feeling juga untuk gas dan remnya itu kayak gimana kalau di mobil. Karena kebetulan juga dia juga nggak bisa bawa motor sih. Jadi bener-bener ini kendaraan yang pertama kali dia belajar. Karena memang targetnya kan dia juga ada rencana nanti mungkin akan punya mobil sendiri gitu loh. Jadi ya mau kagak mau harus ada yang ngajarin kan. Dan kebetulan ya apa ada waktunya dan ya timingnya pas lah ke Buperta ini. Jadi kalau di Buperta itu selain bisa piknik, ya bagi yang mau latihan belajar mobil matic atau manual, mungkin bisa juga sih ke Buperta Cukur ini. Oke deh guys, paling hanya itu vlog Bapak kali ini. Karena ini video sampai akhir ya hanya tinggal Akis sih muter-muter bawa mobilnya. Mungkin nanti akan ada vlog yang lain ketika kita latihan lagi di tempat lain selain di Buperta. Kalau ada yang mau berkomen silahkan komentar ya guys di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk jempolnya ke atas jika suka video Bapak ya kan. Kalau tidak suka silahkan jempol ke bawah. Lalu yang tertarik dengan konten-konten Bapak selanjutnya bisa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih untuk menonton vlog Bapak kali ini. Sampai berjumpa lagi. See you guys.